Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kemarin aku jatuh. Jatuh? Jatuh di mana kalian? Jatuh di tangga, Bu. Di sini tangga. Oh, kasihan sekali. Coba lihat mana yang jatuhnya. Ini, Bu. Oh iya, lain kali hati-hati ya. Iya, Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengecek data hadir kalian terlebih dahulu. Coba tengok kanan kirinya, ada nggak teman-temannya yang datang hari ini? Ada, Bu. Oke, cek ya. Yang pertama ada Anis Maisal, hadir, Bu. Oke, Anis hadir. Kemudian Dadang. Dadang tidak hadir, Bu. Dadang kemana, Dadang? Sakit katanya, Ibu. Sakit apa, Dadang? Panas, gara-gara kemarin dia beli es kebanyakan. Ya. Oke, selanjutnya Dadang sakit ya. Iya, Ibu. Kemudian ada Wayan dia di mana? Hadir, Ibu. Oke, Wayan hadir. Kemudian Rizkianita. Hadir, Ibu. Rizkia kemana? Ikut Olimpiade, Bu. Wah, Olimpiade apa ya? Matematika, Bu. Kemudian ada Iwan Neli. Hadir, Bu. Oke, Iwan Neli hadir ya. Baik semuanya. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada hari ini, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah ice breaking. Nah, ice breaking ini tujuannya adalah untuk memfokuskan dan memberikan semangat supaya kita tetap terfokus kepada pelajaran kita hari ini. Nah, nama ice breakingnya yaitu ikuti perintahku. Jadi, kata kuncinya, kalau kataku pegang kepala, berarti pegang kepala. Karena kata kuncinya adalah kataku. Kalau bukan kataku, jangan diikuti. Kataku pegang tangan, berarti tangan. Kataku pegang kepala, berarti pegang kepala. Oke, kita mulai ya. Kataku pegang tangan. Kataku pegang tangan. Pegang kepala. Kataku pegang mulut. Kataku pegang leher. Pegang kepala. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita selanjutnya, di sini siapa yang masih ingat materi kita minggu belakang bahas mengenai apa? Ya, ini coba ini minggu belakang kita bahas Bu. Iya, benar sekali, Anis. Tepuk tangan. Jadi minggu belakang kita membahas mengenai teks sejarah. Nah,
Jadi teks sejarah itu adalah yang menceritakan tentang sejarah dan memiliki nilai sejarahnya. Itu yang kita jelasin apa itu sejarah. Yang bisa jawab ya. Oke, kemudian ada pengertian teks sejarah. Kemudian yang kedua ada struktur sejarah. Di sini ayo siapa yang ingat teks sejarah itu orientasi urutan peristiwa dan reorientasi. Betul sekali, masya Allah. Jadi dalam struktur sejarah itu ada tiga. Yang pertama ada orientasi, urutan peristiwa, kemudian ada reorientasi. Baik. Nah, di dalam orientasi sendiri itu di dalam teks sejarah berisi pembukaan dan bersifat deskriptif. Betul sekali. Kemudian teks sejarah itu juga ada yang namanya urutan peristiwa. Jadi dia menceritakan peristiwa itu berdasarkan urutan tempatnya dan waktunya. Kemudian yang terakhir dalam teks sejarah itu ada reorientasi. Nah, reorientasi ini dia itu bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Kenapa? Karena di dalam reorientasi biasanya berisi komentar-komentar dari si pembacanya. Paham sampai mana? Baik, pada siang ini Ibu akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, di sini siapa yang tahu apa pengertian dari teks prosedur? Oke, Ani silakan dijawab apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang membahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan sesuatu itu. Iya. Baik, betul sekali Nah Anis. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau urutan kita dalam membuat sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur sendiri itu terdapat struktur
Kemudian kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur selanjutnya yaitu ada pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan. Nah, untuk konjungsi penjumlahan ini contohnya masukkan 200 ml air. Nah, konjungsi penjumlahannya adalah 200 ml. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada deskripsi alat. Berarti kita mendeskripsikan alat apa yang bakal kita gunakan.
Kemudian yang terakhir yaitu ada kertas layangan, biasanya itu kertas minyak. Kemudian yang ketiga ada spidol, lem kertas dan benang. Nah, untuk tahapan yang dilakukan yang pertama itu persiapkan kertas layangan, kemudian gambarlah pola kerangka dengan spidol pada kertas dengan melebihkan 1 sampai 2 cm sebagai kecepatan kertas. Kemudian di sini potonglah yang sudah diberi pola menggunakan gunting. Kemudian tahapan yang keempat yaitu lipat kertas layangan ke bagian belakang kerangka layangan dan rakitlah dengan menggunakan lem. Kemudian yang kelima berikan hiasan yang ringan dan menarik pada layangan. Kemudian yang terakhir layangan pun siap untuk dilanjutkan. Oke, sampai di sini. Siapa yang belum paham atau ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya kepada kalian. Di sini siapa yang dapat menyimpulkan materi 1 tadi dari yang ibu jelaskan pertama sampai terakhir secara lengkap, maka dia akan mendapat nilai lebih dan tidak usah ikut praktik minggu depan. Siapa yang mau? Tidak ada? Tidak ada? Coba Anis. Coba ibu ingin mendengarkan penjelasan dari Anis. Kata aja ya. Iya tadi nanti kamu ngomong aku masih Nanti kamu kalau ini dari sana ya. Oke, saya. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ibu, baik. Coba Nani, coba coba Nani dijawab. Baik Ibu, pengertian dari teks prosedur berisi Baik, saya menyimpulkan. Oh ya. Baik, coba Nani, coba dijelaskan kita ini. Baik Ibu, di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai teks prosedur. Nah, pengertian dari teks prosedur sendiri itu merupakan teks yang berkaitan dengan panduan atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu itu. Ya, betul sekali. Nah, dalam teks prosedur itu juga memiliki 3 struktur. Yang pertama tujuan, yang kedua tahapan-tahapan, lalu yang ketiga penegasan ulang itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya anak di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ini. Baik, jika dirasa sudah paham semua tentang materi kita pada hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan kalian 2 tugas. Yaitu yang pertama tugas kalian untuk mengerjakan soal, kemudian yang kedua yaitu praktis membuat teks prosedur ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan kalian beberapa soal untuk dijawab dan diberikan kalian waktu 5 menit untuk menjawab soal ini. Oke, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jika tidak ada yang mengerti atau kurang paham dengan soalnya, silakan ditanyakan. Bu, ya. Ini soalnya ditulis sama kamu. Oh, tidak usah, langsung saja dijawab kertasnya ya. Berarti tidak disalin Bu. Tidak. Ya Bu. Ada yang sudah selesai? Sebentar lagi Bu. Ya. 2 menit lagi ya. Ibu, ya soal nomor 3 ini contohnya berapa? 1
Yang sudah silakan dikumpul ya. Ayo siapa lagi yang belum? Yang belum keluar lagi, Bu. Oke, untuk tugas yang satunya yaitu kalian membuat video praktek buat di rumah ya. Jadi tidak perlu kalian datang ke sini praktek, tapi kalian di rumah mempraktekkan bagaimana cara langkah-langkah membuat teks prosedur. Di sini kalian berkelompok, setiap satu kelompok itu berisi 2 orang. Nah, untuk kelompoknya itu silakan kalian pilih sendiri. Paham? Baik, mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu Alili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u. Perkenalkan, nama saya Anis Mesara dengan NPM 211304150. Di sini ada tugas dari saudari Z Aurelia Putri Jo dengan NPM 2130180 pada tanggal 31 Oktober 2023 waktu 11:30 waktu Indonesia Barat dengan topik teks prosedur semester 1. Pada tugas keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Saudari Aurel sudah menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar guru memilih posisi di depan, di tengah, di belakang pada frekuensi penggunaan ke-1, ke-2, dan ke-3. Lalu memilih kegiatan membaca bercerita demonstrasi pada frekuensi penggunaan ke-2, memilih untuk berinteraksi dengan peserta didik pada frekuensi ke-1, ke-2, dan ke-3. Memilih media pembelajaran berbasis teknologi pada frekuensi ke-1, ke-2, dan ke-3, dan memilih gaya mengajar resiprokal pada frekuensi ke-2 dan ke-3. Lalu untuk penggunaan media dan alat bantu ajar gambar pada frekuensi ke-2 dan ke-3. Lalu pada skema pada frekuensi ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk pola interaksi yang bervariasi, guru dengan siswa pada frekuensi ke-1, ke-2, dan ke-3. Pola interaksi siswa ke guru itu pada frekuensi ke-2 dan ke-3, siswa ke siswa pada frekuensi ke-1. Lalu komponen yang kedua menimbulkan motivasi, kehangatan dan keantusiasan pada frekuensi ke-1, ke-2, dan ke-3. Menimbulkan rasa ingin tahu pada frekuensi ke-1, ke-2, dan ke-3. Memberikan acuan atau structuring. Yang pertama, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Frekuensi penggunaan pada frekuensi ketiga, lalu menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan pada frekuensi penggunaan pertama, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas pada frekuensi ketiga dan kedua. Lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada frekuensi pertama, kedua, dan ketiga. Membuat kajian persepsi pada menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci pada frekuensi penggunaan pertama. Lalu menutup pelajaran. Meninjau kembali, merangkum inti pelajaran pada frekuensi ketiga, membuat ringkasan frekuensi penggunaan ketiga. Lalu yang kedua, mengevaluasi, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain pada frekuensi penggunaan kedua dan ketiga, mengapresiasikan pendapat siswa sendiri pada frekuensi ketiga, soal-soal tertulis pada frekuensi ketiga, soal-soal lisan frekuensi ketiga, dan refleksi akhir pelajaran frekuensi penggunaan ketiga.